Kali ini kita akan coba update kembali terkait budidaya melon yang sedang kita kembangkan. Nah, kali ini ada budidaya melon sistem hidroponik ember. Ya, bisa dilihat perkembangannya. Oh, ini masih ada Bang Leman lagi polinasi. Gimana? Sehat? Ya, sehat. Alhamdulillah. Sudah berapa lama polinasi nih? Hampir seminggu lebih. 1 minggu lebih ya. Sangat. Alhamdulillah. Nah, bisa dilihat perbandingannya. Ini memasuki usia sekitar 29 HST ya. Perkembangannya sangat signifikan ya. Kalau yang polinasi kemarin sebelah kiri yang media tanah itu bentuknya seperti ini masih ya. Tapi nah ini yang luar biasa untuk yang sistem ember ya. Lihat buahnya ya. Memang kalau secara bakal buah muncul itu lebih muncul yang ini dulu ya kemarin ya. Ya, memang bagian sistem ini dulu, sistem ember dulu. Tapi sangat jauh perbedaan. Oh, bagian ini juga sudah ada nih. Ya. Nah, sudah ada bakal buah yang jadi ya. Tapi secara pertumbuhan, secara bentuk batang, bentuk ya, ini memang agak sedikit berbeda. Sistem hidroponik ember ini sangat top markotop lah. Insyaallah, dan ini juga menggunakan AB Mix yang sudah kita racik. Jadi buat teman-teman yang butuh nutrisi AB Mix bisa nanti kontak ke nomor kami 081388834554. Insya Allah bagi yang kebingungan untuk meracik sendiri atau membeli dari yang sudah ada, bisa kita rekomendasikan dari AB Mix yang sudah kita buat ya. Insya Allah ini sudah sangat pas sekali ya. Bisa dilihat perbedaannya sangat signifikan ya, sangat jauh. Walaupun ini usia yang kita tanam sama, tapi secara pertumbuhan sangat jauh sekali ya. Tuh, hampir rata dari usia yang sama ya di 29 HST. Bakal buah dari si melon ini sudah sebesar ini, dan buahnya ini kemarin belum sebesar ini ya, bagus ya. Itu pertumbuhannya luar biasa cepat. Insya Allah nanti kalau kita cek selalu, kita polinasi terus ya. Tuh, ini malah baru bakal buahnya baru muncul ya. Jadi pertumbuhannya luar biasa, sangat cepat, sangat meningkat ya. Karena memang secara akar, nah ini kita balik lagi ya konsepnya. Kenapa bisa lebih cepat yang sistem seperti ini ya, atau hidroponik dalam ember? Karena pada intinya yang kalau kita lihat perkembangan di sistem Macida, yang sistem ember ini perakarannya itu sangat banyak ya. Bisa dilihat, bisa kita cek nih perakarannya. Wow ya. Ini akar mudanya terus tumbuh dan secara makan nutrisinya itu lebih cepat pastinya, lebih signifikan sehingga terbawa kepada si tanaman melon ya. Beda halnya dengan yang di media tanah. Media tanah mungkin di dalam tanah ini tidak, pergerakannya tidak terlalu, akarnya tidak terlalu tidak terlalu luas gitu di dalam gitu, sehingga mengakibatkan keterbatasan ya dalam pertumbuhan gitu. Tapi kalau di media hidroponik seperti ini, itu akar itu bakal muncul lagi, tumbuh lagi yang baru, tunas-tunas baru atau perakaran yang baru lagi itu akan terus bermunculan, sehingga dalam pengambilan nutrisi si tanaman juga lebih semangat gitu ya, atau lebih nafsu lah kayak gitu. Beda halnya dengan media tanah ya. Apalagi tanahnya sudah lama, ini kan tanah sudah lebih dari 3 tahun, mungkin jenuh atau apapun itu ya, itu hal yang umum ya, seperti itu. Jadi nanti bagi teman-teman yang kebingungan untuk bisa membuat seperti ini kita kolaborasikan antara sistem SLO dalam budidaya ikan dengan konsep-konsep hidroponik ya. Jadi untuk konsep pengairannya insya Allah ini sudah aman, tepat sasaran, dan nutrisi juga bisa secara langsung saling berbagi di antara
ember-ember yang sudah tersedia ya. Kalau dilihat dari sisi perkembangan semuanya alhamdulillah aman dan buahnya juga semakin mantap ya. Walaupun memang ada yang baru tumbuh ya seperti ini. Nanti kita akan selalu cek ppm. Nanti Kang Bagus jangan lupa dicek ppm-nya supaya tidak ada yang terlewat pastinya. Dan buahnya kita targetkan untuk yang ini sekitar minimal 2 buah lah. Kita uji coba 2 buah. 2 buah dengan kapasitas lebih dari 1,5 kilo ya, atau 2 kilo lah kalau bisa. Mudah-mudahan ya aman. Nanti kalau ini sudah sukses bisa kita naikkan lagi targetnya 3 atau 4 gitu, seperti itu. Tapi dari 2 buah ini kita akan uji coba dulu seberapa maksimalkah dari yang konsep seperti ini. Tapi kalau lihat dari secara akar, insya Allah sih semuanya sesuai harapan ya. Kalau ini kita tidak terlalu berharap banyak karena 1 buah saja sudah maksimal lah, mudah-mudahan. Kalau 2 ini kita pernah uji coba, memang karena akarnya tidak berkembang ya, karena ini juga lebih kecil, terus secara pertumbuhannya mungkin ya tidak maksimal, jadi kalau 2 khawatir buahnya terlalu kecil ya, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari sisi daun perkembangan juga ini nanti akan kita coba pruning ya Mas Bagus. Nanti jangan lupa kita pruning bagian-bagian yang mungkin tidak berpengaruh ya dalam perkembangan atau pertumbuhan si tanaman melon. Ini mungkin tanamannya sudah lebih dari 2 meter bahkan 3 meter ini ya. Kalau diukur ketinggiannya sudah memasuki 3 meter. Sudah rambatannya sudah sangat ini sekali gitu tuh. Nah, itu nanti kita akan selalu cek ppm-nya berapa. Ini kemarin dicek ppm-nya berapa nih? 3.000. Wah, sudah masuk 3.000. Makanya cepat ya pertumbuhan. Terus ya. Pastinya aman terus. Nah, ini nih. Kebetulan di sini ada lebah ya. Nah, ini sangat baik dan bermanfaat nih. Alhamdulillah lebahnya masuk sendiri terus membantu sistem polinasi yang ada di sini. Mudah-mudahan lebahnya betah ya di greenhouse. Jadi kalau ada lebah masuk ke dalam greenhouse, ya alhamdulillah gitu, karena membantu proses penyerbukan. Ya. Karena waktu sebelumnya kita sudah memasuki lebah beberapa kali, tapi lebahnya malah nggak kuat ya karena terlalu panas. Nanti mudah-mudahan lebah yang sering kita masukin atau masuk sendiri itu Mas Bagus, masuk sendiri kayaknya ya. Gitu. Oke, secara umum untuk perawatan yang sistem hidroponik ember ini sama ya pada umumnya, hanya saja mungkin dari sisi pruning ya, bagian ini juga tidak terlalu kita pikirkan, hanya beberapa bagian saja, mungkin dari ujungnya seperti ini ya setelah dipolinasi. Dan hati-hati ketika kita mulai pruning ini kalau menggunakan guntingnya tolong yang steril, jangan sampai guntingnya yang misalkan karatan atau apa, itu bisa berakibat busuk batang. Kalau mau menggunakan tangan gitu ya, di ujung seperti ini misalkan dipetik ya, itu bisa. Jadi kalau menggunakan media gunting atau pisau itu dicek atau diberikan alkohol, terus juga atau fungian ya, untuk menghindari jamur dan busuk batang seperti itu. Ya, cukup simpel untuk di perawatan budidaya melon ini. Bagi teman-teman yang memang tertarik, silahkan cek video-video kami sebelumnya. Sudah banyak video yang kita upload. Dan pastinya bagi teman-teman yang mau mencoba mengikuti pelatihan juga bisa selalu standby. Kita bulan sekali mengadakan pelatihan untuk budidaya melon. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Ummah Tani Agriculture untuk kita terus berbagi pengalaman, berbagi inspirasi seputar pertanian, perikanan, dan peternakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.